Halo, selamat sore Sobat Bisik. Berjumpa kembali bersama aku, Sesa Amelia di Bincang Inspirasi Kita yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Tentunya kali ini kita akan membawa cerita inspirasi dan juga memotivasi yang bakal membuat Sobat Bisik jadi makin semangat lagi buat belajar. Bersama dengan besar kita yang tentunya cantik, menginspirasi dan juga berprestasi, yaitu ada second runner up Miss Teenager Universe 2024 Kak Radina Azahra Putri. Radina Azahra Putri lahir dan besar di Bandung, yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Keluarga dan kakak-kakaknya merupakan inspirasi terbesar baginya untuk dapat sampai ke tahap ini. Radina sudah belajar mandiri sedari usia 14 tahun. Dia bahkan sudah bisa membiayai pendidikan serta kebutuhan pribadinya sendiri. Mengawali perjalanan dari seorang atlet basket sebagai kapten tim, kini Radina beralih profesi mengejar karir di dunia entertainment. Dimulai dari mengikuti kompetisi Miss Teenager Jawa Barat, yang kemudian menjadikannya pemenang di kompetisi itu. Hingga kini, dia mendapat gelar second runner up Miss Teenager Universe 2024. Selain sekolah, model make up, model fashion show, dan model photoshoot, kini menjadi profesi yang dia tekuni. Halo Kak, makasih banyak udah nyempetin waktu datang. Kak, sebelum kita ngobrol jauh lebih dalam lagi nih, kalau nggak salah kakak itu masih sekolah kan ya? Nah, sekarang itu kakak kalau boleh tahu kelas berapa sama sekolahnya di mana gitu? Kalau saat ini aku kelas 2 SMA di SMA Laboratorium UPI atau Lab School UPI. Kelas 2 SMA berarti masih muda banget, wah luar biasa sih ya. Ini tuh barangkali nih Kak, para penonton tuh masih kurang tahu apa sih Miss Teenager itu gitu kan. Kalau boleh dijelasin Miss Teenager itu apa sih Kak? Miss Teenager itu kayak sebuah kontes kecantikan yang dinilai lah ya, dari penampilan, terus public speaking, attitude, dan personal para pesertanya, dan dikhususkan untuk remaja putri kayak teenager. Oh, berarti cuman ada buat putri aja, kalau cowoknya nggak ada? Cowoknya juga ada. Oh, cowoknya juga ada. Namanya juga sama atau beda Kak? Mr. Teen. Oh, Sama mirip-mirip. Kalau kesibukan kakak akhir-akhir ini apa ya Kak, kalau boleh tahu? Kalau aku tentunya pasti karena aku masih sekolah, jadi aku sibuk di sekolah, tugas-tugas sekolah, terus juga job-job dari photoshoot, catwalk, dan duty-duty dari Miss Teenager ini. Sumpah kegiatan kakak tuh banyak banget dan bisa dibilang tuh kayak dalam sehari pasti sibuk banget kan. Itu kalau boleh tahu cara kakak ngebagi waktunya tuh kayak gimana Kak? Kalau untuk awal-awal pasti agak sulit banget ya untuk aku, karena aku mulai jadi second runner up Miss Teenager Indonesia waktu itu di kelas 3 SMP. Jadi itu padat banget, lagi ujian lah, karena harus duty dan lain-lain banyak banget. Akhirnya dibantu sama ibu aku untuk ngatur waktunya, jadi aku bisa photoshoot atau duty after aku sekolah atau di hari libur, pokoknya kayak dari Senin sampai Minggu tuh free. Kalau boleh tahu nih kakak dulu tuh awal mula terjun ke dunia modeling tuh dari kapan Kak? Dari 2021. 2021 berarti kakak usia berapa tuh kalau boleh tahu? 13 baru masuk 14. Ya, gitu. Masih cukup muda banget. Keren Kak, sumpah. Kalau misalkan kakak dulu nih, nginget lagi ke dulu-dulu kakak baru jadi model, apa sih yang pertama kali kakak rasain gitu? Masih inget atau enggak Kak kira-kira? Sih aku ada ngerasa insecure sama diri sendiri karena aku masih anak kecil banget ya waktu itu. Terus kayak jadi takut karena aku anak introvert waktu itu. Takut tampil di depan banyak orang. Tapi karena support dari keluarga juga yang dorong aku buat bebas untuk ngejar karir aku apapun selagi itu masih positif. Jadi aku coba belajar terus-menerus dengan rasa nervous, rasa takut menjadi satu, tapi aku berani dan berhasil melawan rasa takut. Keren banget sih, anak sekecil itu udah memberanikan diri itu udah keren banget. Terus kalau misalkan yang jadi inspirasi kakak buat terjun ke dunia modeling kira-kira siapa? Terutama keluarga ya, kakak-kakakku, karena kan ibu bapakku tuh udah termasuk menikmati masa tuanya ya, karena ibu aku ngelahirin aku umur 42, ayahku umur 50-an.
Dan aku beda banget umurnya, jauhnya sama kakak aku. Kakak pertama beda 16, kakak kedua beda 8 tahun. Jadi aku nggak bisa mengandalkan mereka. Akhirnya aku terpikir kayak motivasi, aku nggak bisa stuck gini dan aku nggak bisa mengandalkan mereka semua. Akhirnya aku coba kayak aku harus ngajar karir dari sekarang biar akunya enak juga ke depannya. Gitu sih. Berarti kakak tuh 3 bersaudara ya? Ya betul, ibu saudara. Kalau dulu nih sebelum kakak ikut ke ajang Miss Teenagers, yang jadi motivasi kakak buat ikut tuh apa gitu sampai memberanikan diri? Awalnya aku terinspirasi itu gara-gara lihat FYP TikTok. Karena kan di situ aku sebenarnya atlet basket kan. Terus COVID akhirnya di rumah terus main TikTok aja terus. Tiba-tiba ada FYP kayak cewek cantik lah pokoknya, catwalk runway kayak just aku pesona banget. Nah, aku memilih untuk terjun dari situ sih. Tapi kakak luar biasa sih, dari atlet terus sekarang masuk ke ajang kecantikan, modeling juga, itu luar biasa banget. Terus kan apa ya, namanya kayak beda banget 360 derajat dari Iya. aku yang tomboy jalannya tiba-tiba harus centil ya. Pakai hak tinggi, itu susah nggak sih kak kira-kira? Susah sih sebenarnya, kaku banget ya buat aku ya, kayak awalnya atlet terus tiba-tiba pindah ke model ya, kayak gitu. Kalau untuk pengalaman sendiri nih kak, ada nggak sih pengalaman yang bikin kakak wah untung nih aku ikut Miss Teenager gitu? Ada, aku jadi berani tampil di depan banyak orang, terus aku juga jadi banyak belajar public speaking, aku punya banyak teman dari luar provinsi, luar negeri, jadi kayak pengalaman aku lumayan banyak setelah aku mengikuti ajang kompetisi ini gitu sih. Kalau buat belajar public speaking nih, kakak tuh belajar otodidak atau diajarin tuh kayak gimana gitu? Kalau untuk awal-awal pas di Miss Teenager Jawa Barat tuh aku bener-bener nggak bisa banget public speaking. Anak umur 14 tahun yang cuman model catwalk sama photoshoot. Terus akhirnya terpilih jadi Miss Teenager Jawa Barat, mewakili Jawa Barat di nasional. Di situ aku baru belajar sendiri, belajar sendiri banget yang kayak dari pagi sampai malam pulang sekolah, di sekolah lagi istirahat aku benar-benar belajar public speaking. Setelah masuk nasional aku dapat brand ambassador dari Platinum Skill, di situ aku diajarin beberapa public speaking gitu. Kalau boleh tahu nih kak, barangkali nanti yang nonton tuh tertarik juga buat ikut kompetisinya, ada nggak sih syarat-syaratnya kak buat ikut kita? Sebenarnya nggak, syaratnya tuh mudah banget ya, nggak yang syarat yang harus wow banget gimana. Yang penting kalian teenagers, terus juga kalian percaya sama diri kalian, terus wawasan kalian juga harus luas ya, karena kontesnya banyak banget persaingannya. Terus untuk fisik sebenarnya nggak terlalu, yang penting wawasan dan attitude kalian gitu sih. Kalau boleh tahu nih kak, masa jabatannya Miss Teenager itu berapa lama kak? Kalau yang aku tahu tuh setahun ya. Aku juga setahun dan tahun ini aku bakal lengser dari jabatan aku di Universe. Tapi ada beberapa juga kontes kecantikan tuh yang jabatannya ada yang 2 tahun, 3 tahun karena terhalang sesuatu gitu. Nah nih kak, aku penasaran sama reaksi orang-orang terdekat, apalagi keluarga, teman-teman pas kakak ikut, apalagi menang tuh kayak gimana kira-kira? Kalau keluarga aku udah pasti bangga, mereka tuh nggak percaya banget aku bisa ada di titik ini, karena mereka tuh tahu banget aku yang anak manja, kayak nggak bisa apa-apa, yang serba-serbi itu kayak gimana ibu, gimana kakak, gimana bapak, selalu kayak gitu. Dan tiba-tiba aku jadi mandiri sih setelah ikut ajang ini, aku jadi mandiri, bisa ke sana kesini sendiri, bisa menginspirasi banyak remaja. Terus juga mereka jadi support banget aku dari hal-hal kecil kayak buku palsu untuk tampil itu mereka siapin kayak harus bisa gini-gini, pokoknya mereka support. Karena mereka sangat bangga dengan pencapaian aku. Terus untuk sekolah mereka sangat mengapresiasi aku. Dan waktu aku SMP itu kan pertama kali aku jadi dinobatkan sebagai Miss Teenager kan, itu benar-benar diapresiasinya luar biasa banget sama SMP Sumatera 40, sampai dibikin poster gede banget di mana-mana karena saking bangganya dan bikin aku terharu. Dari SMA juga benar-benar mengapresiasi aku atas prestasi yang udah aku capai. Teman-teman aku juga jadi termotivasi
gitu sih, bangga. Kalau misalkan kakak nih sekarang, kalau ke acara-acara kayak gini, kalau misalkan dipanggil itu berarti kakak tuh belajar makeup sendiri atau ada yang nge-make upin gitu? Belajar makeup sendiri sih, Luar biasa sih. karena kita nggak bisa mengandalkan apa juga kan. Kalau tiba-tiba dadakan terus kita nggak bisa makeup, itu gimana? Jadi dari situ aku belajar sih, karena aku sering di make upin, sampai tiap hari aku make upin, aku belajar kayak, oh dia pakainya gini dulu, kayak bisa sendiri gitu. Balik lagi ke Miss Teenager nih kak, kan kakak tuh udah pernah di Jawa Barat, terus di nasional sama internasional. Ada nggak sih kak perbedaan dari segi kegiatannya gitu? Kalau di nasional gimana, internasional gimana gitu? Tentu pasti ada perbedaannya. Kalau di Jawa Barat itu mereka kesannya kayak lebih santai tapi tertata gitu sih. Karena aku karantina di Jawa Barat itu 1 hari dan itu full banget, nyantai, cuman kayak bener-bener digecek hari itu. Terus kalau di nasional seru sih, kayak aku jadi pertama kali ketemu yang dari luar provinsi lain nih, kayak punya teman dari provinsi, kayak oh ternyata provinsi ini caranya seperti apa, untuk belajar sih. Perbedaannya itu aja. Kalau di internasional itu lebih sulit sih jujur, karena persaingannya ketat banget ya dari luar negeri, dan mewakili Indonesia itu cukup berat. Kalau dari lama karantinanya sama atau ada perbedaan? Ada perbedaan. Kalau yang aku alami sih Jawa Barat itu 1 hari karantinanya, kalau nasional itu 4 hari, sedangkan internasional itu bisa 5 hari. Kalau untuk suka duka nih kak, sejauh ini selama kakak menjabat, bisa dibilang 3 periode kali ya, dari Jawa Barat, terus nasional, internasional, ada nggak sih suka duka yang paling kakak rasain gitu? Ada sih suka dukanya. Waktu aku jadi perwakilan Jawa Barat, itu aku bener-bener full belajar untuk di nasional. Terus aku yang pulang sekolah lagi capek-capeknya, aku langsung berangkat untuk cari keperluan aku di nasional bareng Kak Feby. Kayak aku mengorbankan main aku sama teman-teman aku waktu sekolah aku tuh aku korbanin untuk Miss Teenager ini. Tapi ya itu berdampak baik juga buat aku, ada positifnya. Aku jadi bisa banyak belajar dari mulai public speaking, punya teman-teman banyak dari luar provinsi dan luar negeri. Berarti sampai sekarang bisa dibilang waktu kakak buat main atau hal itu masih dikit ya? Wow. Kalau pas kakak pertama kali masuk atau ikut kompetisi itu, ada nggak sih kak yang paling bikin kakak itu insecure gitu dari segi apa gitu sama peserta lainnya? Ada, pasti ada. Saat sebelum karantina malah aku insecure dan kayak aku udah pucet kok, kata ibu aku bener-bener pucet, dan kayak aku ngeliat dari sosial media kayak mereka cantik banget, tinggi, pinter, hebat-hebat. Tapi setelah aku ikut kompetisinya, aku mulai santai dan enjoy, dan ya aku dapet lah gelarnya. Berarti kalau boleh tahu nih kak, selama kakak sekarang dari segi akademik ataupun dari segi akademik maupun non akademik, berapa sih kak kejuaraan yang udah kakak dapetin gitu? Ada 38. 38? Wow, itu kalau boleh tahu kebanyakan dari akademik atau non akademik kak? Non akademik sih sebenarnya, karena aku tuh anaknya lebih ke seni kebetulan daripada akademik. Cuman ya akademik juga lumayan lah. Ya, aku lebih ke seni, kayak mulai fashion show, terus lukis, juga nyanyi, main alat musik, kayak gitu. Kan kalau misalkan ikut kompetisi kayak gitu tuh suka ada pertunjukan bakatnya nih. Kalau boleh tahu kakak nunjukin apa tuh kalau pas kakak ikut kejuaraan itu? Aku bawain jaipong. Apa? Jaipong. Jaipong, wow. Berarti selama 3 kali kakak ikut tuh 3-3 juga jaipong. Tapi kalau di nasional tuh gak ada unjuk bakat sih, jadi paling pas aja sih nasional. Kalau nggak salah nih kak, aku juga dapat bocoran katanya kakak itu pernah main film. Betul. Kalau boleh tahu itu filmnya apa, terus ceritain tentang apa kak? Jadi itu film itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Terus aku di situ cerai jadi anak Ambon. Terus aku disuruh dipaksa nikah sama ayah aku, tapi beda apa ya, kayak beda suku gitu. Judulnya
Selina Jodoh Nona. Jangan lupa ditonton deh ya. Ditontonnya boleh kah di mana kalau boleh tahu? Di YouTube. Oh, ada di YouTube. Assalamualaikum. Salam. Sampurasun. Maria. Hayu urang poli. Nuhun Ibu, sakedap. Mani Lila. Lila. Bu Asih geus teu kuasa yang nyemes ya. Eta bana alungkeun bana. Damang Pak Edi. Damang, Bu. Nona, selesai latihan langsung pulang Tidak Pak, Nona mau mampir dulu ke balai desa, ada rapat Karang Taruna. Jangan sibuk-sibuk. Sore latihan voli, malam sibuk Karang Taruna. Bantu orang selagi bisa, toh Pak? Terus, kapan kamu cari pacarnya? Kita sudah sering sekali bahas ini, ada mungkin 1.000.000 kali. Nona, jangan cemberut terus. Papa sudah belikan kamu sesuatu. Belikan apa? Papa sudah beli bedak, lipstik. Karena Papa lihat Nona tidak pernah pakai bedak. Mungkin kalau Nona pakai sedikit, kasih warna bibir, laki-laki pasti merapat. Papa ini ada-ada saja. Nona ini atlet, Pak. Masa Nona pakai bedak sambil main voli? Nona, sing usah urus voli terus. Sing usah urus Karang Taruna. Urus jodoh dulu, Nona. Papa, Nona ini guru macam Papa dulu. Di voli Nona mengajar ibu-ibu. Di Karang Taruna Nona mengajar anak muda. Di sekolah juga Nona mengajar anak-anak, Pak. Papa sewajar Nona untuk peduli membangun bangsa, toh? Nona cerita itu terus. Tahu begini, Papa ajar aja Nona pacaran aja. Nah terus, make up, itu lipstick sama bedak, bagaimana? Untuk Papa saja. Untuk Papa? Itu kakak kalau boleh tahu kan tadi tuh kakak ceritanya jadi orang yang dari suku Ambon, sedangkan kakak tuh dari Sunda. Itu ada nggak sih kesusahannya atau kakak tuh harus belajar apa dulu buat sampai ke sana gitu? Aku belajar intonasi orang Ambon itu dari kompetisi Miss Universe nasional. Jadi aku pulang dari Surabaya dari kompetisi itu, aku langsung syuting tuh besoknya tuh. Dan aku udah kayak, kalau tuh nada bicaranya kayak gini. Dan aku jadi terbiasa dan akhirnya aku bisa masuk ke peran itu. Buat berapa lama kakak ngebiasain buat bisa berbicara kayak orang Ambon gitu? Kayak 1 hari deh. Wow, 1 hari. Satu hari. Dipepet waktu, jadi aku harus bisa. Nah ngomong-ngomong soal film tadi nih kak, kakak buat terlibat ke film itu tuh casting atau ada yang langsung nawarin gitu? Kebetulan yang nawarin film itu temen ibu aku, jadi aku langsung di gitu. Terus kan kakak tuh udah ikut 3 kali kompetisi, terus kejuaraan yang lain juga kakak pernah ikut. Buat kedepannya ada nggak sih kak kegiatan atau kompetisi lain yang pengen kakak ikutin? Misalkan kakak mau ikut Miss Indonesia, Putri Indonesia atau Miss Universe gitu kak? Mungkin dari rencana yang aku pengen saat ini sih, aku pengen ikut Wajib Jajaka. Abis itu Putri Indonesia. Itu masih rencana sih sebenarnya. Semoga lancar-lancar. Amin. Terus ini mungkin bisa dibilang pertanyaan terakhir. Mungkin boleh kak, siapa tahu teman-teman ada yang mau tertarik juga ikut Miss Teenager. Boleh dong kak pesan sama motivasinya buat teman-teman yang mau ikut. Buat kalian semua yang masih remaja, ayo kejar karir kalian dari saat sekarang, dari usia muda kalian, biar kedepannya kalian juga enak tinggal menikmati masa-masa yang udah kalian perjuangkan sejak dulu, dan kalian bisa menginspirasi banyak remaja lainnya, bahkan tidak hanya remaja, orang dewasa bisa kalian inspirasi tanpa melihat background kalian. Semangat terus! Terima kasih banyak kak atas waktunya. Buat teman-teman juga yang termotivasi bisa nanti ikut atau enggak, kalau misalkan mau nanya-nanya boleh nggak kak ke kakak? Boleh banget, boleh. Langsung aja mungkin dicek dari game Teenager-nya biar kalian tahu kayak gimana. Kali ini kita bersama dengan gestar yang sangat mempesona, cantik,
Apalagi berprestasi, siapa lagi kalau bukan Raditya. Raditya Dika. Gak dong, bentar. Radina. Aduh gak kuat lemes. Ya Allah. Kira-kira nih kakak ada rencana mau kuliah ambil jurusan apa enggak? Kalau rencana sih pengen hukum sama fashion designer. Fashion Cuma antara designer. dua itu sih. Mungkin kalau aku sekarang ambil fashion designer, S2-nya mungkin baru hukum. Kayaknya bisa nggak sih? Bisa. Sekolah S2. Kalau buat universitas ada nggak sih kak? Kakak pengen masuk universitas mana? Unpad. Oh, Kalau untuk Unpad yang Unpad, buat fashion designer kayaknya aku pengen Nyalain aja ya. Dan tugas kampus. UAS, mata kuliah penulisan kreatif. Kakak nggak tertarik sama ilmu komunikasi? Ya, gak sih. Public speaking kakak juga udah bagus. alhamdulillah. Ya awal udah selesai. Kakak udah ini ada kegiatan lagi atau langsung pulang? aku free hari ini. Kayaknya bisa dapat. Warna ini. Iya. Terima kasih bang. Saya kira udah nyari-nyari bapak sumber terus Iya. oh ya kan aku terkenal sama ini kenapa kok coba aja hubungin awalnya ke Instagram kan cuman enggak ini enggak Ya, soalnya di Instagram tuh banyak banget. Oh, iya. Kalau WA masih masuk. Kalian bisa cek kan. masuk deh udah punya WA ya waktu itu untungnya ya udah coba aja ya Mau. Kalau itu sendiri tuh asli Sunda atau ada campuran lagi? Berarti yang Belanda mama atau papa? Bisa sedikit-sedikit nggak kakak mau bahasa Belanda? Nggak, aku nggak bisa banget karena apa ya bener dari uyuh. Belanda. Terus yang nggak di ini. Jangan lupa ya mas. Kemarin tuh pas di ajang Miss Universe itu kak, itu dari negara mana aja ibu? Honduras, French, Filipina, Laos, Banyak. Kira-kira ada berapa totalnya? 16 negara. 16 Karena negara. masih ajang apa ya? Masih awal, belum ada pelantikan, terusnya gitu. Edisi pertamanya. Oh berarti baru. Oh, berarti tahun depan tuh bisa aja diadainnya nggak di Indonesia tapi di negara lain gitu. Bisa. Cuman kayaknya karena masih mulai, masih baru, kayaknya jadi masih di Indonesia. Kakak kan tadi bilang katanya tahun ini mau pensiun ya? Karena kalau di organisasi aku itu jabatan 1 tahun. Jadi misalkan aku menangnya tahun kemarin dan tahun ini aku pokoknya harus lanjutkan. Entah itu bulan apa, bisa lebih cepat atau sama bulannya, rata-rata sama si bulannya. Pokoknya bisa deh sih. Itu pakai kontrak atau gimana? Ya kayak kontrak sebenarnya. Tapi bisa diperpanjang gitu? Pasti ya kalau lain sama kayak cuman mencari pemenang baru, selanjutnya bisa gitu lagi bareng kan. Kalau kegiatannya apa sih kak? Kalau misalkan jadi Miss Teenager tuh kayak ke anak-anak kah atau enggak ke masyarakat kayak gitu? Pastinya ke masyarakat, kayak sosialnya ditekenin karena setiap masing-masing jual apa ya pemenang itu punya advokasi kan advokasi mereka pendidikan mereka bakal fokus ke public speaking dan kayak Feby itu advokasi pendidikan jadi lebih fokus aktif banget kan pendidikannya itu public speaking sedangkan aku advokasinya lebih ke sosial jadi aku bakal banyak interaksi sama masyarakat terus ke sekolah-sekolah atau SLB juga. Ini kakak ada jam malamnya nggak sih kak? Jadi jam berapa harus sudah pulang gitu? ya awal-awal sih pas SMP
dibatasin ya. Terus sekarang di SMA udah tahu mana rival jadi mandiri.